Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Pendeta Simon Petra Sihombing. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui renungan di pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku terkasih, firman Tuhan renungan di pagi hari ini tertulis dari Lukas 21 ayat 34. Demikianlah firman-Nya. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku terkasih, memang benar tidak ada seorang pun yang mengetahui hari atau tanggal kedatangan Tuhan, atau yang biasa disebut dengan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Namun bukan berarti dengan demikian saudaraku kedatangannya akan bersifat mendadak bagi semua orang. Bagi orang yang hidup terlena dalam dosa, kedatangannya itu akan bersifat tiba-tiba, seperti suatu jerat tidak pernah diduga. Kenapa saudaraku? Sebab mereka hidup di dalam kegelapan. Itu sebabnya mereka tidak dapat memahami tanda-tanda akhir zaman yang sedang terjadi di sekitar mereka. Tetapi sebaliknya saudaraku, bagi mereka yang hidup berjaga-jaga, kedatangan Tuhan tidak akan terjadi secara mendadak. Mereka tidak membiarkan diri mereka terlena oleh pesta pora, kemabukan, dan kepentingan duniawi. Serta dengan demikian, mata rohani mereka senantiasa terbuka, karena mereka hidup dalam terang, lalu mereka dapat mengenali tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali itu. Amin, marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami senantiasa berjaga-jaga. Dan biarlah Tuhan yang selalu mengingatkan kami agar kami mau selalu melakukan apa yang Tuhan telah perintahkan melalui firman-Mu. Berkati kami di tengah-tengah keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Jikalau ada dari antara jemaat-Mu, saudara kami, kerabat kami yang mengalami sakit penyakit, Tuhan yang memberikan kesembuhan bagi mereka. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat saudaraku. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.